Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di Masjid Umar bin Khattab Simpang 4 Pasaman Barat dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Di kesempatan yang lalu pembahasan kita tafsir surah Al-Insan. Alhamdulillah kita telah sampai pada surat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang penghuni neraka yang kufur nikmat, kemudian Allah menyebutkan tentang penghuni surga yang bersyukur. Di sini Allah sebutkan mereka adalah al-abrar. Artinya orang-orang yang sangat baik. Ada yang memanai al-abrar adalah mereka orang-orang yang banyak melakukan kebajikan. Di antara ulama tafsir juga memanai makna al-abrar adalah orang-orang yang mengumpulkan dua hal pada dirinya, yaitu berbuat baik kepada Allah SWT dan tidak mengganggu orang lain. Ya, ini adalah makna al-abrar. Dan Allah berikan kenikmatan kepadanya. Yashrabuna min ka's. Ini orang-orang yang disebut dengan al-abrar tersebut, mereka yashrabun, minum, min ka's, dari gelas yang berisi minuman. Jadi penduduk surga akan minum dari gelas yang berisi khamar di akhirat. Kana mizajuha kafura. Campurannya adalah air kafur. Ya, bahwa campuran kafur di sini adalah dari sisi harum dan warnanya yang putih. Adapun rasa dari minuman tersebut adalah rasa khamar. Dan sudah kita bahas, kita sebutkan bahwa tidak sama antara apa yang di dunia dan apa yang di akhirat. Sekalipun namanya sama. Demikian juga halnya dengan khamar di dunia tidak akan sama dengan khamar di akhirat. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan orang-orang ahli ketaatan dan keikhlasan yang mereka melaksanakan atau menunaikan hak-hak Allah, mereka akan minum pada hari kiamat dari gelas yang berisi khamar yang bercampur dengan wewangian yang paling bagus, yaitu air kafur. Ayat yang ke-6, عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh ibadullah, hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, dan mereka dapat memancarkan air tersebut dengan sebanyak-banyaknya. Mereka dapat memancarkan air-air dari mata airnya sebanyak-banyaknya. Minuman yang disediakan untuk orang-orang yang taat ini berasal dari mata air di surga. Mudah bagi penduduk surga untuk mendapatkannya. Mengalir dengan deras, tidak pernah kering. Ya, mereka dapat mengalirkannya, dapat menemukan mata air tersebut dimanapun mereka berada.
ya dimanapun mereka menghendakinya. Di antara salaf menyebutkan bahwa makna yufajjirunaha tafjira adalah di mana para penduduk surga, di mana mereka ingin minum, maka mereka tinggal mengeluarkan mata air. Dimanapun mereka berada, di sana ada mata air. Ada juga yang mengatakan bahwa penduduk surga, masing-masing dari mereka memiliki sebuah tongkat. Ya tinggal mereka arahkan ke suatu tempat, suatu titik, maka air akan keluar dari tempat tersebut. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada al-abrar. Dan ketika kita membaca tentang kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka, maka kita akan bertanya-tanya, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka Allah SWT memberikan jawaban dengan menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, sifat-sifat orang al-abrar, ya, sifat-sifat orang-orang soleh yang mereka berhak mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka kemudian di ayat yang ketujuh, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar. Yufuna bin nadhr. Mereka memenuhi nazar. Wa yakhafun, dan takut. Apa yang mereka takuti? Mereka takuti itu yauman, suatu hari. Kana syarruhu mustatira, yang keburukannya merata di mana-mana. Allah SWT menyebutkan sifat orang-orang al-abrar, yufuna bin nadhri. Mereka memenuhi nazar. Nazar yang disebutkan dalam ayat ini bukan nazar yang dipahami oleh kita pada umumnya. Semacam janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sembuh, maka saya akan berinfak sekian. Kalau anak saya lulus, maka saya akan berpuasa 3 hari. Kalau saya begini dan begitu, akan berbuat amal soleh begini dan begitu. Ini semacam janji kalau terwujud dari apa yang dia inginkan. Jadi dia berjanji kepada Allah akan melakukan sesuatu jika mendapatkan sesuatu. Para ulama menjelaskan nadar yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Ya, nadar seperti ini adalah hukumnya adalah makruh. Dan kalau apa yang menjadi keinginannya tersebut, contohnya dia sembuh, maka wajib hukumnya untuk menjalankan nadarnya. Wajib baginya untuk menjalankan nadarnya selama nadar tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Contoh kalau dia sembuh dia akan berinfak 1 juta. Maka ketika dia sembuh wajib untuk menunaikan nadarnya. Itu kalau dia sudah bernadar. Tapi para ulama mengatakan bahwa ini hukumnya adalah makruh. Maka sebaiknya kita tidak bernadar, berjanji sesuatu karena ada sebab sesuatu. Ya, melakukan ketaatan karena menginginkan sesuatu. Ya, berjanji untuk melakukan suatu ketaatan karena ada yang kita maui. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tanziru, fa inna an-nadra la yughni minal qadari syai'a. Janganlah kalian bernadar karena nadar sedikit pun tidak akan merubah takdir. Nadar sedikit pun tidak akan apa? Merubah takdir. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nadar itu dikeluarkan hanya dari orang bakhil. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang seperti ini ya, dikatakan sebagai orang yang bakhil. Kenapa dikatakan bakhil? Ya, dia baru berinfak kalau dia sembuh. Kalau dia tidak sakit, mungkin dia tidak bernadar, tidak berinfak. Ya. Dan nadar ini, nadar seperti ini dikatakan nadar muqayyad. Nadar muqayyad yang terikat. Hukumnya apa tadi? Apa hukumnya? Makruh. Tapi kalau sudah dinyatakan nadar tersebut dan
terwujud apa yang dia inginkan, maka wajib baginya untuk menjalankan nadarnya selagi nadar tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Adapun nadar yang dimaksud dalam ayat ini adalah nadar mutlak. Apa yang dimaksud dengan nadar mutlak? Seseorang melazimkan dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa syarat. Seseorang melazimkan dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa ada syarat. Dan ada juga yang memanai yang dimaksud dengan mereka menunaikan nadarnya, yakni mereka benar-benar bertekad untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini maksud lain dari yufuna bin nadar. Ada yang memaknainya dengan mengatakan bahwa mereka bertekad benar-benar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Yufun ini adalah kata kerja fi'il mudhari' yang menunjukkan mereka selalu menunaikan nadar mereka. Artinya bahwa mereka senantiasa memperbarui diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud mereka senantiasa menunaikan nadar mereka adalah maksudnya mereka senantiasa memperbarui diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna nadar, dan ini nadar yang diperbolehkan, ya, nadar yang diperbolehkan adalah contoh seseorang melazimkan dirinya, saya bernadar untuk membaca Al-Quran 1 lembar 1 hari, ya 2 halaman, ya dia bernadar setiap harinya membaca 1 lembar 2 halaman dari mushaf Al-Quran. Ya, artinya dia melazimkan, dia mengharuskan dirinya untuk dapat membaca 1 lembar Al-Quran sehari. Ini tidak mengapa, tidak masalah. Yang dimakruhkan tadi, kalau ada yang mensyaratkan, saya akan membaca Al-Quran dalam sebulan ini khatam, kalau saya mendapatkan apa? Kalau saya lulus, kalau saya berhasil ini, kalau jualan saya laku, kalau rumah terjual, saya akan khatam Al-Quran 1 bulan. Nah, ini yang makruh. Tapi kalau seseorang melazimkan dirinya, saya akan berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan ini, tanpa ada kaitannya, tanpa ada syarat-syarat tertentu, maka ini diperbolehkan. Dan ini merupakan sesuatu yang terpuji, karena dia berusaha untuk melazimkan dirinya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yufuna bin nadri, mereka senantiasa menunaikan nadar mereka, artinya mereka senantiasa memperbarui diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat yang kedua dari al-abrar, mereka takut kepada hari kiamat. Ya. Adanya hisab, adanya persidangan, adanya mizan, adanya sirat, dan yang lainnya. Hari kiamat disebut dengan al-tammah. Ya, al-tammatul kubra, malapetaka yang tersebar dan tidak seorang pun dapat menghindarinya. Yakhafun, ini fi'il mudhari', artinya mereka senantiasa takut kepada hari kiamat. Waktu demi waktu, ya, mereka merasa takut kepada hari kiamat. Oleh karenanya, karena mereka takut kepada hari kiamat, maka mereka berusaha beramal soleh di dunia. Jadi, ketakutan al-abrar bukan ketika tiba hari kiamat. Yang dimaksud mereka takut ini bukan ketakutan yang mereka rasakan pada hari kiamat, tidak. Melainkan mereka merasa takut
kepada hari kiamat ketika mereka di dunia. Ya, ketika mereka hidup di dunia, mereka merasa takut kepada hari kiamat. Ya, bukan yang dimaksud di sini adalah mereka merasa takut pada hari kiamat, bukan. Karena orang-orang beriman pada hari kiamat mereka akan merasakan tentram, ya, merasakan ketentraman. Diberikan rasa tentram oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah SWT berfirman, wujuhun yawmaidzim musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang musfirah, berseri-seri. Orang-orang beriman pada hari kiamat wajahnya akan berseri-seri tanpa rasa takut. Ya, ini tadi disebutkan dalam surat Abasa. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surat An-Naml, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'in yawma idzin aminun. Man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik darinya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang aman, tentram dari kejutan yang dahsyat pada hari kiamat itu. Ya. Dalam surat An-Naml ini Allah sebutkan mereka aminun, aman, tentram dari kejutan dahsyatnya hari kiamat. Jadi yang dimaksud mereka takut terhadap hari kiamat adalah rasa takut mereka terhadap hari kiamat ketika mereka masih hidup di dunia. Ketika mereka masih hidup di dunia. Dan ketakutan tersebut berjalan terus waktu demi waktu. Ketakutan inilah yang menjadikan mereka berusaha untuk mengumpulkan perbekalan menuju hari akhirat. Mereka takut terhadap akhirat. Rasa takut inilah yang menjadikan mereka terus beramal soleh. Kemudian sifat berikutnya, sifat yang keberapa? Sifat yang ketiga. Sifat yang pertama apa tadi, Bu? Mereka menunaikan nazar. Yang dimaksud menunaikan nazar, yang dimaksud dengan nazar sini adalah mereka melazimkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus memperbarui diri mereka. Yang kedua, mereka takut terhadap hari kiamat. Ketakutan ini kapan? Ketika mereka hidup di dunia. Mereka merasa takut terhadap hari kiamat. Ya. Sifat yang ketiga apa? Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka memberikan makanan 'ala hubbihi, yang disukainya. Siapa yang mereka beri makan? Miskinan, orang miskin. Wa, dan yatiman, anak yatim. Wa, dan asira, orang yang ditawan. Jadi sifat yang ketiga, mereka memberi makan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ya, memberi makan ini adalah sifat yang mulia dalam Islam. Ya, sifat yang mulia. Dan banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaannya. Termasuk diantaranya adalah memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Pahalanya apa, Bu? Seperti orang yang berpuasa. Man fattara shaiman
Karena lahu mislu ajrihi, siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dan Nabi SAW juga bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wa sallu, wan nasu niyamun, tadkhuluna jannah bisalam, dan lakukanlah salat pada saat manusia tidur. Ini salat malam maksudnya, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, ini diantaranya adalah apa? Memberikan makan. Saya telah sebutkan tadi, menyebarkan salam, memberikan makan, dan salat ketika manusia tidur, yakni salat malam. Dan diantara penyebab orang-orang kafir masuk neraka adalah mereka tidak memberi makan. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar. Ya, mereka ditanya, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka Saqar? Apa sebab kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Ini diantara penyebab masuk neraka adalah apa? Tidak memberi makan orang miskin. Dalam surah Al-Ma'un ada juga, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Yani orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jangankan dia memberi makan, mengajak orang untuk memberi makan saja tidak. Ya. Orang yang mengajak belum tentu dia memberi, iya atau tidak? Orang yang mengajak untuk memberi belum tentu dia sendiri memberi. Tapi setidaknya dia sudah melakukan kebaikan. Dia menjadi perantara bagi orang lain untuk membantu orang yang membutuhkan. Dia menjadi perantara bagi orang kaya untuk membantu orang yang membutuhkan, orang miskin. Nah ini, jangankan menjadi perantara mengajak orang, jangankan dia sendiri yang memberikan, mengajak orang lain saja untuk membantu memberi makan kepada orang miskin saja tidak. Apalagi dia sendiri yang akan memberikan makanan. Adapun orang yang beriman sebaliknya, suka memberi makan kepada orang miskin. Dan di sini kemudian kita garis bawahi, Allah menegaskan bahwa makanan yang diberikan kepada orang lain adalah ala hubbihi, makanan yang mereka sukai. Jadi makanan yang diberikan bukan makanan yang tidak disukai, bukan. Yang terbaik adalah kita memberikan apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh tingkatan kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Namun banyak di antara kita yang memberi suatu pemberian kepada orang lain, ya, kepada tetangganya, ya, atau kepada orang miskin, sesuatu yang tidak lagi dia butuhkan. Ya. Takut karena takut kalau makanannya basi, ya. Atau mungkin karena perabotannya di rumah terlalu banyak, ya, isi rumahnya terlalu banyak, ya, dikurangi. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan hendaknya kita memberikan barang yang kita butuh, kita memberikan barang yang kita butuh, bukan yang tidak kita butuh lagi. Tapi kita berikan barang yang kita butuh atau kita sukai. Ya, tidak masalah kalau memang kita artinya tidak butuh lagi, kemudian kita ingin memberikan, tidak masalah. Tetapi tingkatan pahalanya yang lebih tinggi adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang kita butuh atau yang sesuatu yang kita cintai, kita berikan. Sesuatu yang kita sukai kemudian kita bisa kita berikan, ini tentu pahalanya lebih besar. Kepada siapa diberikan? Yang pertama adalah orang miskin. Yang disebutkan pertama kali adalah orang miskin. Karena memang jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yatim dan tawanan. Orang miskin jumlahnya
lebih banyak dan banyak kita temui orang-orang miskin ya di sekitar kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya tafsir dari ayat Al-Ma'arij ayat yang ke-25, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi miskin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang miskin yang langsung meminta kepada kita, mendatangi rumah kita, mengetuk pintu kita. Yang kedua, orang miskin yang tidak mengetuk pintu, tidak mencari. Ya, lis-sa'ili wal mahrum. Jadi orang miskin itu ada yang meminta dan tidak meminta. Dia miskin tapi dia tidak mau meminta. Ya. Kalau orang miskin yang meminta, ini bisa kita tahu bahwa dia miskin. Ya, mungkin minta di jalan, minta di rumah, ya, minta di toko. Ketika dia memang miskin, ya kita perlu bantu. Akan tetapi Allah SWT menyebutkan ada jenis yang kedua dari orang miskin. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini. Sejatinya yang dikatakan oleh miskin itu adalah laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Bukanlah disebut miskin orang berkeliling meminta-minta kepada manusia. Ya. Dia diberikan 1 atau 2 suap makanan sudah cukup. Diberikan 1 atau 2 butir kurma sudah cukup. Walakinil miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu bihi faitasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas. Akan tetapi kata Rasulullah, sejatinya yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kondisinya tidak diketahui. Ya, artinya orang-orang tidak mengetahui kondisinya bahwa dia sebenarnya ada orang yang miskin. Karena orang tidak tahu kalau dia itu miskin, dia butuh, maka orang-orang tidak bersedekah kepadanya. Dan dia orang yang tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi sejatinya yang disebutkan oleh Rasulullah yang miskin itu adalah tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi mencukupi kebutuhannya, ya, dan dia pun juga tidak mau minta-minta kepada orang lain, sehingga orang yang ingin bersedekah tidak tahu kalau dia ternyata adalah orang miskin, orang yang butuh. Kalau orang miskin yang pertama, jenis pertama, dia datang, kita tahu. Yang kedua ini kita harus cari. Inilah orang miskin yang sesungguhnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Ya, di antara para sahabat, orang-orang miskin yang mereka memang tidak mau minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang jahil tidak tahu. Mereka menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang kaya. Karena mereka menjaga diri tidak meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan orang miskin yang tidak meminta-minta, namun bisa dikenali ciri-cirinya. Ya, mungkin dari raut wajahnya tentu bisa dikenali. Mungkin bisa dikenali mana raut wajah orang kaya dan raut wajah orang miskin, tentu akan berbeda. Tidak akan sama. Bisa jadi dia kerja di suatu tempat, suatu lembaga, di kantor. Ya.
pekerjaannya menuntut dia untuk pakai jas atau pakai dasi, tetapi bisa jadi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Orang inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-miskinul ladzi la yajidu ghinan yughnih. Orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dia telah berusaha namun tidak mencukupi kebutuhannya. Maka ibu-ibu dan para pemirsa Najib TV dimanapun Anda berada, kita lihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Kita bisa lihat dari raut wajahnya mana orang-orang yang memang butuh. Ya, dari air matanya ketika berdoa dan yang lainnya. Contoh mungkin kita mengetahui ada anak yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak masuk sekolah. Ya. Padahal kawan-kawannya masuk sekolah. Coba kita tanya, bisa jadi dia tidak sekolah karena tidak bisa beli baju sekolah atau karena dia tidak memiliki perlengkapan sekolah atau tidak bisa bayar iuran bulanan sehingga akhirnya tidak sekolah. Ya, atau ketika di hari raya, ketika hari Id, anak-anak mereka tidak keluar rumah karena malu tidak memiliki baju baru ketika lebaran. Ya, orang-orang seperti inilah yang kita cari. Kita ketuk rumahnya, kita bantu. Jadi orang miskin itu ada dua. Orang miskin yang mencari, yang mengetuk pintu, meminta. Dan kita berikan apa yang dibutuhkannya. Dan yang kedua adalah orang miskin yang mereka enggan, tidak mau untuk mengetuk pintu rumah. Ya, mereka sebenarnya tidak mau untuk dibantu. Tapi kalau dibantu mereka terima. Dan yang lebih utama adalah mencari orang miskin itu lebih utama daripada menunggu orang miskin datang ke rumah. Ya, membantu orang, kita cari siapa yang membutuhkan itu adalah lebih utama dibandingkan dengan kita menunggu orang butuh datang kepada kita. Yang kedua, anak yatim. Apa yang dimaksud dengan anak yatim, Bu? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, oleh ayahnya, dan dia belum balik. Syaratnya apa, Bu? Belum balik. Jadi definisinya anak yatim adalah yang tinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Tapi kalau telah balik bagaimana, Bu? Apakah masih dikatakan anak yatim? Ya, ada bantuan untuk anak yatim. Anak yatimnya sudah berumur 17 tahun. Ada infak untuk anak yatim. Anak yatimnya sudah berumur 17 tahun. Apakah masih dikatakan yatim, Bu? Tidak. Tidak lagi dikatakan yatim kalau sudah balik. Kalau ibunya yang meninggal, apakah dikatakan yatim? Hah? Tidak. Tidak dikatakan yatim. Karena ayahnya masih bisa mencari nafkah. Atau ayahnya masih bisa nikah lagi untuk mendapatkan ibu yang akan mengasuhnya. Namun kebanyakan yang kita lihat, mungkin karena tidak paham, masih ada juga anak yatim yang sudah balik tapi masih dikategorikan sebagai anak yatim. Akan tetapi tidak jarang juga anak yatim yang kita dapati ketika mereka telah balik dan mereka tetap menjadi orang miskin. Ada atau tidak, Bu? Nah, dalam hal ini mereka tidak lagi disebut sebagai yatim, akan tetapi masih masuk kategori apa? Miskin. Jadi dibantunya karena miskin, bukan lagi karena yatim. Iya, dibantu karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Atau karena belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.
Maka di sini kalau sebelumnya kita menyantuninya karena statusnya sebagai anak yatim, maka setelah itu boleh kita tetap lanjutkan untuk membantunya dengan status apa, Bu? Sebagai seorang yang miskin, bukan lagi yatim karena telah balik. Dan yang ketiga adalah membantu asira, tawanan. Biasanya yang menjadi tawanan orang-orang muslim adalah orang-orang kafir. Ijma' para ulama ini dalil menunjukkan bahwa berbuat baik. Ayat ini adalah merupakan dalil berbuat baik kepada orang kafir yang menjadi tawanan pun itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Selama hal tersebut mendatangkan maslahat. Jadi meskipun tawanan itu kafir, tidak mengapa dibantu. Karena Allah SWT memerintahkan kita membantu orang-orang yang kesusahan. Baik itu muslim ataupun kafir. Kemudian di ayat yang keberapa? Ke-9. Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Sifat al-abrar. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu, kami tidak menginginkan, kami tidak mengharap minkum dari kalian jazaan, balasan, wala dan tidak pula syukura, terima kasih. Jadi kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan liwajhillah, mengharapkan keridhaan Allah. Ya, mengharapkan wajah Allah, nikmat tertinggi, termulia yang didapatkan oleh penduduk surga apa? Bisa melihat wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa orang-orang beriman yang memberi makanan tersebut mengatakan perkataan ini di dalam hati mereka. Tidak diucapkan. Jadi mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini tidak mereka ucapkan, tapi mereka katakan di mana? Di dalam hati. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mereka memberi makan dengan ikhlas. Dan memberi makan itu tidak berpahala kecuali jika dikerjakan dengan ikhlas. Artinya bahwa belum tentu orang yang memberi makan itu akan mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala apa, Bu? Siapa yang mendapatkan pahala? Karena Allah. Maka dari ayat ini juga pelajaran untuk kita semuanya bahwa ketika seseorang berbuat baik kepada seseorang, ini hakikatnya dia sedang bermuamalah dengan Allah. Sejatinya dia sedang bermuamalah dengan Allah. Ketika dia memberikan makanan kepada seseorang, ini sejatinya dia sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan orang tersebut. Ya. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita memberi karena mengharap keridhaan Allah, bukan mengharapkan balasan dan terima kasih dari orang yang kita beri. Sebenarnya telah disebutkan sebelumnya tentang orang miskin, maka bukti bahwa kita memberi untuk mencari ridha Allah adalah dengan mencari orang miskin untuk dibantu. Bukan menunggu
untuk didatangi. Tapi apa, Bu? Mencari untuk membantu. Dan kita tidak harus menunggu didatangi. Tidak menunggu orang lain untuk merendahkan dirinya agar kita beri. Tidak. Karena di antara mereka, orang-orang miskin, orang-orang yang butuh, di antara mereka ada orang-orang yang pemalu. Tidak berani untuk meminta. Maka orang yang mampulah yang berusaha untuk mendatangi mereka, menawarkan bantuan. Jadi menawarkan bantuan ini lebih menunjukkan keikhlasan seseorang dalam beramal. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau memberi bantuan kepada seseorang, maka apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia kirim budak perempuannya untuk membawakan pemberian tersebut. Jadi Aisyah tidak langsung memberikannya. Yang memberikannya siapa? Budak perempuannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan kepada budaknya untuk menunggu. Jadi ketika dia berikan tidak langsung pergi, tapi menunggu, mendengar apa yang diucapkan orang tersebut. Kalau orang tersebut setelah dia menerima kemudian dia mengucapkan doa jazakallah khairan atau jazakillah khairan atau jazakallah khairan, maka budak perempuan tersebut akan membalasnya, membalas doa orang tersebut. Kenapa? Karena tidak menginginkan balasan doa tersebut. Karena tidak menginginkan balasan doa tersebut. Karena Aisyah tidak menginginkan orang membalasnya dengan doa tersebut. Tidak menginginkannya. Jadi kalau ada orang yang membalasnya dengan doa jazakallah khairan, kita balas lagi wa jazakumullah khairan. Dia mendoa, kita memberi, kemudian dia balas dengan doa, kita balas lagi dengan doa wa jazakumullah khairan. Kenapa? Karena memberi mengharapkan ganti dari Allah. Maka ketika memberi akan dihadapkan pada dua pilihan. Balasan terima kasih dari manusia atau menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengharapkan balasan dari Allah, maka jangan berharap dari manusia balasan apapun, meskipun hanya sekadar terima kasih. Inilah diantara sifat orang-orang yang disebut dengan al-abrar. Ini perkara yang berat, tidak mudah. Ya, memberi dengan ikhlas tanpa pamrih. Maka ayat ini menerangkan bahwa manusia itu ada dua model. Ada yang memberi dan ada yang diberi. Orang yang memberi diperintahkan oleh syariat untuk tidak mengharap balas budi dari orang yang diberi. Adapun orang yang diberi diperintahkan oleh syariat untuk pandai berterima kasih. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur, ya. Seseorang tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Maka kewajiban seseorang yang dibantu adalah berterima kasih. Pada pertemuan yang lalu juga telah kita sampaikan sabda Nabi SAW. Ya, wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang bisa kita berikan sebagai balasan dari perbuatan baik orang tersebut yang telah memberikan sesuatu kepada kita, apa yang kita lakukan, Bu? Fad'ulah. Doakan kebaikan. Cukup satu kali doanya? Rasulullah katakan fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah ia sampai kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya.
Terus kita mendoakannya sampai kita merasa kita sudah membalas kebaikannya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Rabb. Ya, azab Rabb kami. Pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Ya. Al-abrar, mereka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azab Allah. Ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Abusan. Abus itu artinya mengerutkan dahi. Mengerutkan dahi. Jadi ketika mereka melihat kejadian yang begitu dahsyat pada hari kiamat, maka mereka merasakan ketakutan bercampur dengan kegelisahan. Qamtarira, di antara tafsir dari qamtarira artinya adalah syiddah. Artinya merasa berat pada hari tersebut, merasa berat pada hari kiamat. Yang kedua, tafsir yang kedua maksudnya adalah tawila. Kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat tersebut terasa sangat panjang. Sama-sama telah kita ketahui, telah kita pelajari hari yang berat di padang mahsyar, yang mana orang-orang kafir akan menjalani tahapan-tahapan pada hari tersebut yang satu harinya seperti 50.000 tahun. Jadi terasa sangat lama. Jadi al-abrar mereka merasakan rasa takut. Ya, kami takut akan azab Rabb kami. Mereka takut kalau mereka ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yang di mana hari tersebut ya orang-orang kafir, wajah-wajah mereka ya akan terlihat masam, dan perasaan mereka rasa takut yang bercampur dengan kegelisahan, hari yang terasa berat dan hari yang terasa sangat lama. Dan telah kita sebutkan pula bahwa orang-orang beriman itu takut dengan hari kiamat, akan tetapi ketika mereka sampai pada hari tersebut, maka Allah Tabaraka Ta'ala menghilangkan rasa takut mereka dan menggantinya dengan ketenangan. Jadi ketakutan orang-orang beriman itu di mana, Bu? Di dunia. Karena di dunia mereka telah takut terhadap hari kiamat, maka Allah balas dengan ketenangan pada hari tersebut. Oleh karenanya, di ayat yang ke-11 Allah katakan, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan buruknya hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Hari kiamat, hari yang buruk, hari yang penuh kesusahan. Akan tetapi keburukan dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat dicegah oleh Allah SWT. Ya, keburukan-keburukan tersebut Allah cegah untuk orang-orang yang beriman sehingga tidak mengenai mereka. Ya, keburukan-keburukan hari kiamat Allah cegah tidak mengenai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah katakan Allah akan melindungi mereka.
Ya, Allah akan melindungi mereka disebabkan ketika mereka hidup dunia, mereka senantiasa takut akan hari kiamat. Maka ketika tiba hari kiamat, pada hari kiamat kelak, orang-orang beriman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka di dunia tidak pernah merasa takut dengan hari kiamat, tidak takut terhadap hari kiamat, mereka merasa aman dari hari kiamat. Semua Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya. Ya, dengan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an lan yahur. Dia mengira bahwa tidak akan kembali kepada Rabbnya. Ya, dia mengira tidak akan kembali kepada Tuhannya. Oleh karenanya takut terhadap hari kiamat itu ibadah atau bukan, Bu? Takut terhadap hari kiamat ibadah atau bukan? Ibadah. Dan rasa takut inilah yang merupakan menjadi sebab bagi seseorang dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Maka kita belajar tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang hisab, dahsyatnya mizan, dahsyatnya sirat. Apa tujuannya? Supaya tumbuh rasa takut dalam diri kita. Karena kita menyadari betapa banyak kekurangan dan kesalahan kita. Dosa kita dosa kita sangat banyak. Dan Allah SWT dengan rasa takut tersebut, Allah akan berikan balasan berupa perlindungan dari buruknya hari tersebut. Dan selain Allah SWT melindungi orang-orang beriman dari keburukan hari kiamat, Allah juga akan memberikan kepada mereka nadrah, nadratan wa surura. Nadrah itu dalam bahasa Arab adalah keindahan. Ini berkaitan dengan fisik. Jadi orang-orang beriman akan diberikan fisik yang putih, bercahaya, dan wajah yang berseri-seri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih. Dan sebagaimana telah kita sebutkan dalam surat Abasa, wujuhu yauma idzim musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ini yang dimaksud dengan nadratan wa surura. Selain mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, fisik mereka putih bercahaya, wajah mereka berseri-seri. Dan juga wasurura. Balasan yang berkaitan dengan batin. Yang akan dimasukkan dalam hati orang-orang beriman kebahagiaan dan kegembiraan. Inilah dua balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka pada hari kiamat. Ya. Apa yang mereka dapatkan, Bu? Yang pertama, dilindungi dari kesusahan, keburukan hari kiamat. Kemudian berikutnya, Allah akan berikan kepada mereka apa, Bu? Nadrah apa tadi? Fisik yang putih bercahaya dan wajah yang berseri-seri. Adapun surura, Allah masukkan ke dalam hati mereka apa? Kebahagiaan dan kegembiraan. Inilah yang dimaksud dengan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan buruknya hari tersebut dan memberikan kepada mereka fisik yang bercahaya. Dan Allah berikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
Ayat yang ke-12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Sebagai balasan karena kesabarannya, Allah berikan kepada mereka jannah, surga, dan harira, pakaian sutra. Huruf ma dalam ayat ini adalah ma al-mausulah. Artinya alladzi, yang. Dan ini memberikan faedah keumuman. Jadi maksudnya dalam ayat ini dimaksudkan bahwa dan Allah memberi balasan kepada mereka karena bima sabaru, karena seluruh kesabaran mereka di dunia. Karena seluruh kesabaran mereka ini sifatnya adalah umum. Allah balas semua kesabaran mereka tersebut dengan apa? Surga dan sutra. Jadi kesabaran ini masuk dalam ayat ini mencakup semua kesabaran, mencakup seluruh kesabaran. Telah kita pelajari, kesabaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Jalankan ketaatan itu butuh kesabaran atau tidak, Bu? Butuh. Hadir ke majelis ilmu, butuh kesabaran atau tidak, Bu? Ya, sabar untuk berangkatnya itu butuh kesabaran. Hadir, menyimak, mencatat itu butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran. Salat butuh sabar atau tidak? Kalau tidak sabar ingin cepat selesai. Ya. Sabar untuk bangun malam, sabar untuk bisa bersilaturahim, sabar dalam bergaul dengan kawan-kawan, sabar untuk tidak menggibahi. Ini meninggalkan maksiat. Ini terkait dengan menjalankan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat butuh kesabaran juga. Yang menundukkan pandangan, yang menjaga telinga kita, ini butuh kesabaran. Menahan lisan kita untuk tidak menggibahi seseorang, ya, itu butuh kesabaran. Untuk tidak memberikan komentar yang akan mempengaruhi suasana atau berbicara tanpa ilmu, apalagi terkait dengan masalah agama, ini butuh kesabaran. Ya. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Ya, bisa jadi musibah itu berupa kezaliman orang lain terhadap kita. Kita mengalami kezaliman yang disebabkan oleh orang lain. Itu musibah. Maka bersabar. Atau kehilangan harta, atau dihina, dicaci, bersabar. Ini semuanya adalah ujian. Di antara ulama ada yang menambahkan tidak hanya 3 jenis kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika ditimpa musibah. Ada sabar yang keempat. Apa itu? Sabar sejak pertama kali terkena musibah. Dan ini adalah sabar tingkat tinggi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru inda sadmatil ula." Sabar itu adalah ketika hantaman yang pertama. Ya. Ya, ketika mendapatkan hantaman pertama kali, dia langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia langsung bersabar. Ya, jadi sabar ketika datang musibah, langsung sabar. Ya, ketika mendapatkan musibah dia langsung mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah merupakan takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, fa'al, pasti terjadi. Ini qadarullah, Bu ya. Bukan qaddarullah, tapi qadarullah. Atau qaddarullah. Qadda kalau pakai tasydid, qaddarullah berarti Allah telah menakdirkan. Kalau qadarullah itu artinya adalah ketetapan Allah, takdir Allah.
Ini ada juga yang menulis qaddarullah. Kalau qadda itu qaddarullah. Tapi kalau qadarullah. Ya, jangan digabung dua-duanya, Bu ya. Jangan jadi qaddarullah ya. Yang benar adalah qadarullah. Qadarullah atau qaddarullah. Kalau qaddarullah itu fiilnya, kata kerjanya. Artinya Allah telah menakdirkan. Qaddarullah. Qaddarullah. Allah telah menakdirkan. Tapi kalau qadarullah, qadarullah artinya takdir Allah, ketentuan Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini ketentuan Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya jenis sabar yang keempat ini bagian dari jenis sabar yang ketiga. Apa jenis sabar yang ketiga tadi telah disebutkan? Sabar ketika ditimpa musibah. Namun ada di antara pendapat ulama menjadikan sabar jenis yang keempat, yakni sabar sejak pertama kali terkena musibah. Ya, karena memiliki keutamaan yang lebih tinggi sehingga dijadikan jenis sabar yang keempat, ya. Intinya adalah hidup ini adalah ujian. Maka harus bersabar dengan segala bentuk ujian. Supaya apa? Mendapatkan balasan dari Allah, yakni surga. Dan nikmat lain yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Ya. Apa tadi yang sebutkan? Selain surga, akan diberikan pakaian dari dari sutra. Laki-laki boleh pakai sutra, Bu? Kalau di dunia tidak. Kalau perempuan boleh, Bu? Iya, kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki tidak. Tapi kalau di surga, laki-laki boleh pakai sutra? Boleh. Khamar di dunia tidak boleh. Di surga halal. Bahkan jauh lebih nikmat, tidak ada tandingannya, ya. Dan sutra ya akan dipakai bagi penduduk surga laki-laki maupun perempuan. Adapun di dunia sutra bagi laki-laki tidak boleh, ya. Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa mengenakan kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Ya, ini bagi siapa, Bu? Larangannya adalah bagi laki-laki. Tapi di sini pelajaran bagi penduduk surga, ya. Al-abrar tadi yang telah disebutkan sifat-sifatnya, mereka akan mendapatkan kenikmatan berupa surga dan juga akan diberikan pakaian sutra. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-13. Muttaqi'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Al-araik jamak dari arikah. Arikah artinya sarir, tempat tidur. Tempat tidur yang dihias. Itu arti dari arikah. Arikah itu adalah tempat tidur yang telah dihias. Jadi al-araik jamak dari arikah adalah tempat-tempat tidur yang telah dihias, ya, dengan selimut, dengan kelambu, dengan bantal-bantal. Muttaqiin adalah kondisi di mana seseorang berada di antara duduk dan berbaring. Di antara duduk dan berbaring. Ini bersandar. Maka ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, mereka bersandar di atas dipan atau tempat tidur
Dan tempat tidurnya telah dihias sambil bersantai bercakap-cakap dengan istri dan bidadarinya. Muttaqiina fiha 'alal araik. Ya, mereka bersandar di atas dipan-dipan yang telah dihias. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini bahwa kelak di surga tidak ada matahari yang panas dan tidak pula rasa dingin yang menusuk. Kenapa? Karena memang pada hari kiamat matahari dan bulan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditiadakan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Dalam surah Al-Qiyamah, pada hari itu matahari dan bulan dikumpulkan. Sebagaimana telah kita pelajari ketika pembahasan surah Al-Qiyamah, sebagian dari tafsir menyebutkan bahwa matahari dan bulan akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi matahari dan bulan dikumpulkan di dalam neraka. Ya, sekali lagi bahwa matahari dan bulan akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka tidak ada kepanasan dan kedinginan, yang ada apa? Rasa sejuk. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Thaha, "Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha." Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Ini firman Allah SWT kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 118 dan 119. Intinya bahwa para penghuni surga tidak akan kepanasan dan tidak pula kedinginan. Apa yang mereka rasakan? Mereka merasakan kesejukan. Jadi di surga itu hawanya sejuk yang menyenangkan penghuni surga. Semoga Allah SWT memberikan kita kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allahumma amin. Dan insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan di ayat-ayat berikutnya yang masih berbicara tentang berbagai kenikmatan surga. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa terus menuntut ilmu, ya, memberikan kita tambahan pemahaman terhadap Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, dan menerima segala amal ibadah kita. Kita tutup pertemuan kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.